Dalam sidang ke-10 kasus pembunuhan Mirna, jaksa penuntut umum hadirkan saksi-saksi ahli. Saksi ahli pertama adalah Dr. Slamet Purnomo, ahli forensik yang diminta oleh pihak kepolisian mengambil sampel organ tubuh Mirna untuk mengungkap racun apa yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Pengambilan sampel organ dilakukan pada tanggal 9 hingga 10 Januari lalu. Tapi kami lihat dari daerah luar, itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Sampel dikirim ke pihak kepolisian untuk dibawa ke ahli toksikologi. Sementara tim forensik melakukan tes patologi anatomi dengan mengambil sedikit kulit lambung Mirna. Kesimpulan forensik menyatakan korban mengalami kerusakan lambung akibat zat erosif yang ternyata adalah racun sianida. Ahli toksikologi Mabes Polri Nur Samran Subandi memaparkan proses kimiawi yang terjadi sehingga menyebabkan adanya iritasi dan perubahan warna abnormal pada lambung Mirna. Saya sudah bilang bahwa dalam lambung itu ada hydrochloric acid, Pak. Asam klorida. Sangat itu 3-4 dia punya pH itu, Pak. Begitu masuk itu tadi sianid, langsung bereaksi asam klorida menetralkan. Jadi dia ada langsung drop. Tapi efek basahnya tidak hilang. Itulah yang membuat korosif di dalam lambung korban. Nur Samran Subandi menyatakan bahwa korosif di dalam lambung korban ini disebabkan oleh sianida. Namun pernyataan ini menjadi perdebatan dengan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena sianida. Tapi saudara, saya tidak ragu sedikit pun, Pak. Tapi tadi saudara mengatakan dalam pernyataan ini saudara tidak berwenang untuk menyatakan matinya korban. Iya, saya tidak bisa nyatakan dalam bentuk formal karena saya bukan dokter forensik, Pak. Jadi kenapa? Tapi pendapat saya beda pendapat, Pak. Iya, tapi di sini saudara katakan. Berpendapat boleh nggak, Pak? Saya tanya. Loh, ini kan ditanya, Saya tidak bisa nyatakan dalam formal tertulis bahwa itu mati karena yang bisa menyatakan formal tertulis dalam per kan dokter, Pak. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyayangkan otopsi yang dilakukan pada Mirna hanya bagian lambung, urin, hati, dan empedu saja. Sedangkan SOP otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari seseorang seharusnya dilakukan dari kepala sampai perut bagian bawah. Kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Padahal saudara tidak memeriksanya. Ini keilmuan. Ya. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Ya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah Jenazah, otak. Ya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah sianida itu bisa masuk sampai ke otak. Iya. Ya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian pagi kita adalah seperti itu. Iya, dengan bukan salah Bapak kan? Iya, ya. Dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Dosis racun sianida yang ditemukan di gelas kopi Mirna dinilai bisa membunuh dengan cepat, bahkan jika serbuk sianida terkena kulit bisa menimbulkan gatal dan ruam merah. Hakim seolah menghubungkan hal ini dengan rekaman CCTV Jessica yang terlihat menggaruk tangannya saat Mirna tidak sadarkan diri. Namun Nur Samran Subandi tidak memastikan apakah ketika Jessica menggaruk tangannya disebabkan oleh sianida atau bukan. Tapi kalau hanya sekedar lengket dia sepintas begitu gatal-gatal atau bagaimana? Itu karena melepuh itu dan terasa ada gatal-gatal juga yang mulia. Ya, saya saintis. Saya polisi tapi saya saintis yang mulia. Yang benar adalah benar, yang salah. Justru itu. Nah, jadi kalau saya lihat begini nggak bisa saya katakan yang mulia itu karena gatal karena itu, tidak bisa saya katakan begitu yang mulia, karena itu perasaan. Tapi salah satu gejala, saya ulangi, salah satu gejala karena saya pernah rasakan yang mulia, ya gatal. Tapi kalau dia menggaruk sekarang itu, saya tidak bisa mengatakan dia karena itu semata. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan simulasi untuk mengetahui kapan pelaku memasukkan racun sianida ke dalam gelas es kopi Vietnam. Pengujian ini menggunakan kopi pembanding persis dengan apa yang diminum korban Mirna Salihin. Pengujian dilakukan pada hari Minggu 10 Januari 2016 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pengujian dibutuhkan waktu sekitar 90 jam 9 menit 36 detik untuk mencapai konsentrasi pembanding.
Apabila ditentukan hitungan mundur selama 90 jam, maka diperoleh bahwa racun sianida itu dimasukkan pada 6 Januari 2016 pukul 14:39 menit 36 detik. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh itu waktu intake. Artinya intake masuknya. Sementara saksi ahli digital forensik M. Nuh menyebut ada 4 menit krusial di mana sianida diperkirakan dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam pada rentang waktu 16:29 menit hingga 16:33 menit. Jadi 16:29, 16:33 kemungkinan waktunya. Iya. Sesuai rekaman CCTV yang kita saksikan bersama-sama. Jadi titik rawannya sekitar berapa menit itu? 4 menit. Kalau lamanya tadi kan 4 menit. Sementara terdakwa Jessica Kumala Wongso yang kami temui pada 10 Agustus 2016 lalu memberikan sejumlah penjelasan dan bantahan atas pernyataan yang diberikan oleh sejumlah saksi. Terus saya bilang saya bergeser aku saya ke sebelah kiri pada saat yang udah, maksudnya saya udah menunggu lama itu saya bergeser. Soalnya saya dapat pesan dari WM kalau si Bima bilang gua udah di sini, tapi dia belum masuk restoran itu. Jadi parkir sama saya nggak tahu. Jadi saya refleks aja, saya udah nunggu lama loh. Jadi saya geser-geser, lagi minum koktail saya, lagi lihat menu, ambil handphone, saya sempat ngaca juga. Begitu aja nunggu geser-geser, lihat paperbacknya bagus. Cuma sekedar itu aja, saya nggak berasa saya berbuat sesuatu yang spektakuler atau seperti apa. Bisa nengok-nengok yang ada banyak. Kebiasaan saya, saya suka bikin tangan begitu. Ya pada saat saya pakai, saya juga nggak perlu apa-apa. Saya harus bagaimana? Saya bukan karena saya bagaimana saya jadi begitu. Emang bukan dia dibuat-buat begitu aja. Ya ahli-ahli itu orang-orang berpendidikan, semuanya gitu kan besar di depan pengadilan. Semuanya pempojokan seperti itu saya nggak ngerti. Bisa kan? Saya ngapain bilang begitu, saya begini dia bilang begitu. Semuanya menunjukkan saya kalau bukan saya sendiri dan saya. Itu yang bikin saya capek, bikin saya sedih. Saya nggak takut sih, saya harusnya bisa dibela sama banyak orang. Saya juga begitu, tapi saya nggak bersalah. Yang jelas, dari pengakuan para saksi yang telah dihadirkan selama persidangan, belum ada satupun yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna. Apakah ini bisa menjadi pegangan bagi kubu Jessica untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Dan bagaimana pengadilan bisa mengungkap siapa pembunuh Mirna yang sesungguhnya? Publik kini menantikan akhir perjalanan kasus kopi bersianida.